Banyak warga kita di Madura di jalan kali dibubarkan, sampai sekarang itu malah tunggu kita tempat pemain menerima hasil kan dihancurkan sekarang sampai sekarang masih belum karena itu yang menyebabkan. Kemudian dari sisi hukum yang awalnya itu tidak masalah karena dianggap komunis, kemudian muncul adanya peraturan presiden halo Dira, halo sini join keluar sini terhadap agama. Dianggap kalangan kebatinan banyak yang sudah menodai agama. Iya dua Akhirnya sampai sekarang undang-undang itu masih berlaku. Itu yang sampai sekarang menghalangi. Karena di undang-undang ini sebetulnya yang undang-undang yang tidak wajar. Karena masa di undang-undang isinya menghakimi kelompok. Jadi dianggap di Indonesia itu penduduk Indonesia yang banyak agama yang banyak dianut di Indonesia adalah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Nah, meskipun demikian, kata undang-undang itu masih ada lagi agama yang lain, diantaranya ada Sikh, ada Tao, ada Shinto, disebutkan. Nah, tapi bagi mereka dibiarkan apa adanya selama tidak mengganggu dan kelompok satu. Kemudian kelompok yang 6 ini disebut undang-undang akan dibantu oleh pemerintah. Yang sisanya ini dibiarkan apa adanya. Nah, yang paling merugikan ada kelompok ketiga, kelompok aliran kebatinan, kepercayaan ini yang sudah banyak menodai agama. Itu undang-undangnya begitu. Yang benar banyak membahayakan kerukunan nasional, masa undang-undang bicara. Nah ini yang kita perjuangkan sebetulnya sampai sekarang belum berhasil, tapi di yang lain kita berhasil sedikit demi sedikit. Nah, dampak itulah yang kemudian menyebabkan kenapa soal perkawinan jadi susah. Nah, tadi karena perjuangan tadi 65 dari BKKI kemudian menjadi BMK 5I, Badan Musyawarah Kebatinan Kerohanian Kejiwaan Kekaryaan. Nah, masuk dan membentuk Satgas Kerbadan Bersama Jaringan Karya. Jadi sebetulnya dulu kenapa kepercayaan masuk di Golkar, aspirasinya disalurkan ke Golkar, karena sejarahnya kita yang membentuk itu. Jadi kelompok yang lain itu ada yang dianggap komunis dilibatkan, tapi kan banyak yang tadi yang bersih dan nasionalis benar, yang akhirnya gabung membentuk Partai Golkar. Nah, setelah BMK 5I kemudian berubah lagi menjadi BK tadi BMK 3I, Badan Musyawarah Kebatinan Kepercayaan Kejiwaan Indonesia, berubah jadi BK 5I, Badan Kekaryaan Kejiwaan Kerohanian Kebatinan Kepercayaan Indonesia. Nah kemudian berubah lagi tahun 70 menjadi SKK, Sekretariat Kerjasama Kepercayaan. Nah itu sejarahnya. Kemudian jadi HPK, Himpunan Penghayat Kepercayaan. Waktu HPK terjadi keributan internal di dalam wadahnya HPK ini, banyak bentrok, banyak yang keluar organisasi, kemudian berdirilah HPK Golkar. Jadi ada dua himpunan yang nasional itu, ada HPK, ada HPK Golkar. Kemudian pas BKK, apa masuk jadi sama-sama harus di BKK. Budaya masuk di situ. Nah, soal tadi pada waktu 71 itu memperjuangkan menghadap Bung Soeharto, minta supaya SKK
masuk GBHN tentang kebatinan kepercayaan itu masuk ke GBHN. Nah, kemudian 74 begitu undang-undang perkawinan dikeluarkan dan 75 PP-nya dikeluarkan, kita penghayat bisa melangsungkan perkawinan dengan cara penghayat. Nah, kemudian sudah berjalan diganggu juga, muncul surat-surat menteri bahwa itu kepercayaan bukan agama. Jadi tidak boleh kepercayaan itu lepas dari agama. Makanya di situ mulai ada gangguan, mulai tidak bisa lagi melangsungkan perkawinan. Salah satunya adalah kasus Asep ini. Bapak sendiri di Kota Bandung nggak bisa, di Kabupaten Bandung masih bisa, pindah ke Kabupaten Bandung. Menurut Partai 84, Asep udah nggak bisa. Nah, dari situ kan kasusnya banyak karena nasional gitu. Nah, mulailah memperjuangkan itu soal hak untuk perkawinan. Nah, dari tahun begitu reformasi, semua memperjuangkan hak itu. Nah, kita pun ikut berjuang di dalam kancah gerakan-gerakan masyarakat, gitu ya, masuk di dalam konsorsium catatan sipil. Di situ ada gerakan yang kasus Pak Asep lewat pengadilan diajukan, kasus yang lain kita perjuangan lewat undang-undang. Makanya kenapa Pak Asep di Mahkamah Agung itu sebetulnya sudah keluar keputusannya itu berhasil, tapi tidak dikeluarkan. Karena Bu Wila juga pernah nanya kan, katanya udah berhasil aja, kenapa nggak bisa turun-turun ya? Itu karena politik kan. Tapi begitu undang-undang Admino keluar, langsung dikeluarkan itu hasilnya. Pak Asep itu dan ternyata berhasil sama-sama. Jadi itu perjuangan. Nah, selain soal perkawinan kan soal pendidikan, soal pemakaman, soal mendirikan tempat kayak gini. Gitu. Nah, ini kan yang lain kan diganggu, sama dengan adanya peraturan bersama menteri. Nah, kita waktu memperjuangkan itu sama-sama di kementerian, kita tidak mau harus pakai izin warga agama, gitu ya. Kan perbandingannya 60-90 gitu, kalau yang agama gitu. Jadi kalau mau mendirikan gereja misalnya, itu harus 60 orang warga gereja, 90 orang dari masyarakat luar Kristen gitu. Kan repot itu, makanya di mana-mana susah ngedirikan gereja karena untuk mencari persyaratan itu yang susah. Nah, kita dengan Pak Direktur waktu itu, Pak jangan pakai itu. Pokoknya kita pengennya ngedirikan ini, toh kita namanya beribadah itu dalam perbuatan, bukan di gedung, dalam etikat ucap tanpa itu ibadat kita. Kalau ini kan hanya untuk kumpul-kumpul. Pokoknya kita minta supaya izin bangunan untuk sewakan atau tempat saresian istilahnya cukup izin bangunan aja. Nah, disetujui. Ternyata kita akan lebih mudah daripada orang yang mau mendirikan sarana ibadah. Makanya kita istilahnya bukan tempat ibadah, karena tempat ibadah kan bukan gedung tempat ngangin, ini tempat berdiskusi, tempat sibuhan, tempat rapat, ibadah mah di dalam kehidupan. Makanya itu salah satu yang memudahkan kita untuk mendirikan ini. Kemudian soal pemakaman. Pemakaman juga sebetulnya di aturannya kita kalau negara tidak punya pemakaman, negara harus menyiapkan. Bupati, wali kota, dan gubernur harus menyiapkan tempat pemakaman. Kalau ada masalah, kesulitan misalnya di pemakaman umum. Nah, itu. Kemudian soal pendidikan, sama. Pendidikan juga selama ini seumur-umur, mulai zaman Bapak, tahun 68 sebenarnya mulai ada pendidikan agama di sekolah. Sebelumnya kan pendidikan budi pekerti. Nah, Bapak ngalamin kelas 5 baru ada pendidikan agama. Nah, berarti tahun 68 sampai 2016 berapa puluh tahun dipaksa harus
ngambil pelajaran agama di sekolah yang bukan keyakinannya. Nah kita perjuangkan itu dan berhasil tahun 2016 dengan keluarnya peraturan Mendikbud. Dan ini kita juga mau terus perjuangkan supaya kedudukan hukumnya lebih kuat. Karena kalau Permendikbud, peraturan menteri itu kan kalau di tingkatan hukum itu ada di bawah. Karena yang paling tinggi itu Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang atau peraturan presiden pengganti undang-undang, kemudian di bawahnya lagi peraturan pemerintah, di bawahnya lagi adalah peraturan daerah, peraturan presiden dulu, di bawah peraturan presiden, Perda. Nah, jadi yang peraturan menteri itu nggak masuk di dalam urutan ini, jadi sewaktu-waktu bisa dihapus. Jadi, nah ini yang kita lagi perjuangkan dan kita rencananya kan lagi dibahas itu untuk diangkat menjadi Perpres. Nah, Perpres itu di dalam urutan masih di atas Perda. Gitu. Karena paling rendah itu Perda, kelas kepala daerah. Nah, jadi itu perjuangan yang harus kita lakukan. Jadi memang perjuangan itu kan terus gitu ya diturunkan. Jadi zaman Bapak Mei memperjuangkan, cuma jenis yang diperjuangkan kan zaman Bapak Mei itu kan konstitusinya, jadi undang-undang dasarnya supaya masuk di situ. Karena undang-undang dasar itu paling susah dirubah. Nah kemudian zaman itu kemudian baru di undang-undangnya juga kita harus perjuangkan. Nah beberapa hal kita waktu zaman masih ada Mr. Wongso Negoro kan tadi keluarnya di GBHN, keluar TAP MPR, itu udah kuat. Kemudian melemah, nah, kemudian kita coba perjuangkan lagi beberapa undang-undang yang kalau yang sifatnya umum kayak undang soal hak asasi, hak pendidikan, hak-hak asasi manusia kan kita udah sama-sama, agama hukum apapun tidak boleh didiskriminasi. Tapi yang khusus, misalnya tadi soal pendidikan, soal pemakaman itu kan lebih khusus, ini juga kita berusaha supaya ada payung hukum yang lebih kuat. Nah jadi itu perjuangan yang terus-menerus, makanya generasi muda juga ya harus siap untuk terus melanjutkan ini. Karena yang kita perjuangkan yang masih belum berhasil, satu adalah menghapus Undang-Undang 1 PNPS tadi, yang pencegahan penodaan terhadap agama. Karena ini jelas-jelas merugikan kita. Nah ini pun sebetulnya sudah dicoba kita memperjuangkan dengan tokoh-tokoh nasional, sebetulnya Gus Dur, Bu Musda Mulia, dan beberapa tokoh nasional mengajukan gugatan agar PNPS ini dihapus karena tidak sesuai dengan HAM dan sangat memojokkan kelompok tertentu. Namun waktu itu perjuangannya kan di blow up di pemberitaan ramai kan, sehingga setiap kali sidang di demo terus. Tiap hari sidang itu bergiliran orang kirim untuk demo, nah, sehingga itu kan mempengaruhi hakim kan pasti. Nah, akhirnya di situ tidak berhasil. Namun di situ ada pernyataan dari hakim konstitusi bahwa tidak benar ada agama yang resmi dan tidak resmi. Itu tidak ada negara itu mengakui agama ini yang resmi, yang lain tidak resmi, nggak ada. Karena di PNPS pun disebutkannya bukan agama resmi tidak resmi, tapi agama yang banyak dianut. Dan juga dinyatakan selain yang 6, kalau katanya resmi itu cuma 6, masih ada yang lain. Nah, itu diantaranya hasil dari Komnas MK. Nah, kemudian dasar pengalaman itu, kemudian waktu kita mengajukan gugatan soal KTP, kan kita waktu di Undang-Undang Agminuk kita berhasil untuk melangsungkan perkawinan dengan tanpa harus lewat agama. Jadi dengan cara penghayat kita bisa melaksanakan perkawinan, dan di situ ditentukan di PP-nya itu bahwa
untuk melangsungkan perkawinan bagi kalangan penghayat adalah melalui pemuka penghayat. Makanya setiap organisasi waktu itu mengajukan usulan pemuka penghayat. Namun di situ dituliskan di dalam kartu identitas KK maupun KTP bagi penganut agama yang belum diakui dan penghayat kepercayaan di KTP-nya kolom agamanya dikosongkan, prakteknya diisi strip. Nah, ini kan sangat merugikan karena mengundang interpretasi yang negatif juga. Jangan ini tidak beragama berarti nggak bertuhan berarti komunis kan gitu. Nah, ini yang kita perjuangkan juga, akhirnya difasilitasi, dibantu oleh Lakpesdam satu nama dan Alsam mengajukan gugatan ke MK. Nah, namun pada waktu itu kita dengan tim gitu kan, Bapak ikut dalam pertemuan setiap ngebahas soal strategi. Nah, kemudian kita sepakat karena belajar dari pengalaman yang lalu pada waktu ngebuat PNPS rame di demo terus. Nah, kita sekarang strateginya diam-diam, jangan ada berita keluar. Kita diam-diam, tapi kita mengadakan pendekatan ke tokoh NU siapa, tokoh Muhammadiyah siapa, tokoh Kristen siapa, tokoh Katolik siapa. Nah, kita ada bagi tugas pendekatan masing-masing. Dia kan pasti dekat dengan orang tokoh-tokoh NU. Nah, mereka mengadakan pendekatan. Akhirnya kita sidang diam-diam, jadi nggak banyak yang tahu waktu sidang itu. Nah, Bapak mewakili MLKI bicara sebagai pihak yang terkait. Pihak yang terkait itu artinya yang punya kepentingan juga. Nah, Bapak di situ juga memberikan pandangan-pandangan soal agama, soal kepercayaan. Nah, akhirnya kan berhasil sehingga keluar aturan dari kementerian dan keputusan MK bahwa di KTP kita juga bisa mencantumkan identitas kita sebagai kepercayaan. Jadi itu perjuangan, dan ya ini juga bersifat nasional. Dan akhirnya sekarang kalangan penghayat di berbagai wilayah Nusantara ini yang betul-betul masih memperjuangkan murni gitu, artinya yang tidak gabung double keyakinan itu berhasil berupaya merubah itu. Dan statistik terakhir kemarin itu baru 400 ribuan yang KTP-nya beridentitas kepercayaan. Nah, sebagian besar kan masih ragu, masih takut-takut untuk mengganti identitas. Nah, ini yang sebetulnya perjuangan kita juga, terutama tokoh-tokoh atau pimpinan-pimpinan organisasi kepercayaan kan harusnya memberikan motivasi ke warganya masing-masing untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Karena ke depan kan kita terus ingin, kita tidak mau sedikit pun dibedakan. Kita ingin setara. Nah, ini jadi tantangan ke depan kita ya. Salah satunya adalah yang belum berhasil adalah misalnya perkawinan beda agama. Nah, ini dialami anak Bapak sendiri. Jadi kita coba pakai keyakinan berbeda. Suaminya Islam, anak saya kan penghayat. Nah, kita dilakukan secara adat, kawin itu, kemudian mengajukan ke catatan sipil menolak, minta ada penetapan pengadilan. Karena di undang-undang disebutkan di undang-undang Adminlu ada perkawinan melalui penetapan pengadilan. Nah, diterangkan penetapan pengadilan untuk yang berbeda agama. Dan ini prosesnya susah. Bapak sampai 3 kali mengajukan ke